Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Kembali lagi bersama aku, Wiwit Kusnul Khotimah. Oke, sebelum kita lanjut ke video aku, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Kusnul Khotimah, mahasiswi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Saya adalah mahasiswa kuliah kerja nyata dari rumah atau KKN DR 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi ketahanan pangan mandiri melalui program pekarangan pangan lestari atau yang sering disingkat dengan P2L di Dukuh Kajangan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Dukuh Kajangan sendiri merupakan dukuhan yang berada di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mayoritas masyarakatnya sendiri berprofesi sebagai seorang petani dan sebagian besarnya merantau di daerah Batam, Riau. Jadi di sini di masa pandemi COVID-19 sendiri masyarakat tentunya banyak mengeluhkan karena lesunya perekonomian, banyaknya PHK dan lain-lain. Pasalnya setiap hari tentunya pasti ada kebutuhan dong, jadi setiap hari kita pasti ada pengeluaran. Nah, tentang pemasukannya sendiri di masa pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan pekerjaan sendiri pun susah, apalagi sekarang banyak pengurangan pegawai. Baik, jika diamati dari mayoritas penduduk di Dukuh Kajangan Desa Jono Kecamatan Temayang ini sendiri berprofesi sebagai petani. Tentunya lahan mereka yang di sini tentunya lebih luas daripada masyarakat yang berada di daerah perkotaan. Jadi dengan keadaan yang seperti ini terfikirlah program dari Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan bahwa memandang dari hal tersebut dilihat dari potensi pekarangan rumah yang masih kosong dan tentunya luas, jadi dilihat dari potensi ini sendiri masyarakat bisa mengembangkannya dengan cara memanfaatkan pekarangan rumah itu sendiri dengan cara pekarangan pangan lestari atau yang sering disingkat dengan P2L. Nah, pasti semuanya pada penasaran nih gimana sih konsep pekarangan pangan lestari itu sendiri. Nah, jadi untuk konsep pekarangan pangan lestari itu sendiri menggunakan konsep urban farming, di mana dalam konsep pertanian konvensional yang dapat dilakukan di perkotaan dengan metode yang berbeda-beda. Jadi untuk program pekarangan pangan lestari ini sendiri itu bisa dilakukan di perkotaan, bukan hanya di desa saja. Hanya saja melihat potensi yang ada di kota itu sendiri seperti apa, seperti itu. Nah, dengan begitu dapat membantu ketersediaan pangan di masa pandemi ini dengan cara bercocok tanam secara mandiri. Tentunya sangat bermanfaat sekali ini jika diterapkan di rumah kita masing-masing seperti itu. Adapun untuk cara konsepnya itu sendiri, yang pertama adalah dengan cara hidroponik, yaitu dengan cara menanam memanfaatkan media tanam yang utamanya menekan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman yang ditanam. Jadi medianya dapat menggunakan botol air mineral bekas atau pipa paralon bekas yang dilubangi. Nah, jadi di sini tidak harus kita memiliki pekarangan yang luas seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita seperti botol bekas seperti itu dapat digunakan sebagai media tanamnya. Nah, untuk tempatnya sendiri misalkan kita memiliki pekarangan rumah yang cenderung tidak begitu luas, jadi kita bisa mempergunakan cara ini seperti itu. Jadi meminimalisir pekarangan kita yang tidak begitu luas untuk ditanami atau untuk digunakan sebagai bercocok tanam secara mandiri seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dengan cara aquaponik. Nah, dengan cara aquaponik ini kita bisa mendapatkan dua sekaligus, yaitu sayuran dan juga ikan. Nah, contohnya seperti yang populer biasa dilakukan adalah dengan di bawahnya dikasih lele dan di atasnya ditanami kangkung seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari hidroponik. Aquaponik. Jadi di situ kita bisa mendapatkan ikan dan kita juga bisa mendapatkan sayur dari situ. Jadi dua-duanya bisa kita dapatkan dengan menggunakan
aquaponik itu tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah cara taman dinding. Nah, untuk cara taman dinding ini sendiri adalah dipergunakan pada dinding rumah yang memiliki desain dengan bentuk vertikal. Jadi di situ tanam dinding sendiri memiliki berbagai macam sistem yang dapat digunakan, di antaranya sistem kantong seperti sistem lumut dan sistem multipot. Jadi ketiganya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun untuk taman dinding ini sendiri, yang dapat ditanam itu hanya sayuran hijau yang berukuran kecil seperti seledri dan cabai. Nah, kenapa hanya tanaman-tanaman yang kecil saja? Karena misalkan kita kalau di situ kita menanam jeruk atau menanam apa, kan otomatis nanti kalau media tanamnya itu pakai lumut yang ada di dinding itu sendiri, atau yang sistem lumut itu sendiri, atau sistem lumut itu sendiri, itu kan pastinya nanti si itunya nggak bisa menahan jika nanti batang dari pohon jeruk itu sendiri semakin lama semakin besar, seperti itu. Kalau seledri, cabai itu kan masih bisa kalau misalkan menggunakan media taman dinding itu sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dengan cara taman rooftop. Jadi untuk yang berada di perkotaan yang memiliki rumah yang memiliki rooftop itu dapat dipergunakan cara seperti ini. Selain untuk digunakan sebagai ketahanan pangan secara mandiri, juga dapat digunakan sebagai penghias dari rooftop rumah kita. Nah, kenapa? Ya karena misalkan di situ kita tanami jeruk ataupun kita tanami yang tanaman-tanaman hijau, tentunya akan memperindah gitu loh. Jadi tidak hanya kita bisa melihat keindahan sekeliling kita dengan cara di rooftop, tetapi kita juga bisa menikmati tanaman-tanaman yang ada di rooftop itu sendiri. Jadi keindahan tersendiri gitu yang berada di rooftop kita. Jadi kita tidak perlu kayak menghiasnya dengan ini, dengan itu. Nah, dengan cara kita menanaminya itu justru lebih bermanfaat daripada kita harus mengeluarkan banyak kocek, tetapi untuk kebermanfaatan dalam diri kita sendiri itu berkurang gitu. Jadi itu lebih bermanfaat dan juga lebih dapat membuat kita itu sendiri merasa nyaman berada di rooftop rumah kita sendiri dengan cara menanaminya, dan juga kita bisa melihat pemandangan yang hijau-hijau setiap hari, seperti itu. Nah, untuk di Dukuh Kajangan ini sendiri yang paling cocok menurut saya digunakan adalah dengan cara yang pertama adalah hidroponik dan juga menggunakan aquaponik. Karena kenapa? Untuk pekarangannya di sini kan juga relatif luas-luas. Jadi kalau misalkan rumahnya sendiri itu desainnya itu juga tidak seperti yang berada di perkotaan, seperti itu. Jadi yang paling cocok digunakan itu ya tadi yang menggunakan hidroponik dan juga aquaponik. Karena kenapa? Memang di sini utama percontohannya juga berada di rumah saya sendiri. Jadi di sini saya juga sudah melakukan cara itu, dan itu memang benar-benar efektif gitu. Setiap hari misalkan kita misalkan nih waktu kita nggak ada pemasukan, tetapi kita pengeluaran masih ada. Nah, tapi ada kebutuhan lain. Nah, di situ kita bisa mengambil sendiri hasil dari tanaman yang sudah kita tanam untuk kita masak setiap harinya gitu. Jadi kita setiap harinya itu misalkan di rumah ada terong, nah di pekarangan ada terong nih, yaudah deh masak terong aja misalkan. Terus kita di situ kita juga buat hidroponik, buat aquaponik. Nah, di situ kita memelihara ikan lele misalnya. Nah, kok pengen makan ikan ya, tapi ini lihat di kantong kok tinggal segini gitu, tapi ada kebutuhan lain yang harus kita beli lagi. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan dengan cara mengambil lele tersebut gitu. Dengan begitu ya pengeluaran kita juga bisa lebih terkontrol, juga kita dapat menangani ketahanan pangan kita secara mandiri dengan cara kita bercocok tanam mandiri, seperti itu.
Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya sharing saya pada kali ini. Semoga kalian semua dapat memanfaatkan pekarangan rumah kalian atau potensi yang berada di rumah kalian sebagai ketahanan pangan secara mandiri seperti itu. Nah, jangan di masa pandemi ini kita nggak boleh males-malesan. Nah, dengan cara kita menanami pekarangan rumah kita sendiri itu juga dapat dikategorikan sebagai olahraga kita gitu. Kalau kita males lari, kita males sepedaan, kita bisa menggunakan cara kita bertani ini dengan memanfaatkannya sebagai olahraga kita setiap hari seperti itu. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dadah.